Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin.
Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu kesyukuran bagi kita pada kesempatan Jumat hari ini kembali kita dapat berhadir di rumah Allah, di masjid yang mulia, tempat yang paling mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bisa berhadir untuk menunaikan kewajiban kita sebagai laki-laki kaum muslimin, yaitu mengerjakan salat Jumat berjamaah. Kita bersyukur tentunya atas segala limpahan nikmat serta hidayah dan juga taufiknya yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat serta pengikutnya sampai hari kiamat. Tak lupa khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan juga kepada seluruh jamaah sekalian agar terus kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dimanapun dan kapanpun kita berada. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada nasihat yang lebih indah, yang lebih bermakna kecuali nasihat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Setiap kalimat nasihat yang beliau sampaikan tentunya adalah nasihat yang sangat berharga, nasihat emas, nasihat yang bermakna, yang tentunya kita patut terus untuk mempelajari nasihat-nasihat beliau untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala idni wa aujiz wa fi riwayatin 'allimni wa aujiz. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, berikan aku nasihat. Tapi nasihat yang singkat saja, tidak usah terlalu panjang." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa laki-laki tersebut berkata, "Wahai Nabi, berikanlah aku ilmu, tapi jangan banyak-banyak. Berikanlah aku ilmu yang singkat saja agar aku bisa mengamalkan." Ini adalah pelajaran buat kita semua. Hendaknya kita sering-sering meminta nasihat kepada orang yang mungkin kita percayai. Sering-sering kita meminta ilmu, entah mungkin kepada ustadz, entah mungkin kepada kiai, kepada ulama. Kenapa? Karena tentunya kita hidup perlu yang namanya arahan, hidup kita perlu yang namanya nasihat dan sebagainya. Seperti yang dikisahkan dalam hadis ini, seorang laki-laki dia meminta nasihat kepada orang yang tepat, yaitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara hal yang harus kita perhatikan tatkala kita minta nasihat adalah agar nasihat itu bisa kita amalkan. Seperti laki-laki yang kita sampaikan tadi dalam hadis, dia meminta kepada Rasul nasihat yang bisa kiranya dia lakukan. Dan ini juga harus kita perhatikan tatkala kita posisi sebagai orang yang pemberi nasihat, maka berikanlah nasihat kepada orang yang meminta tersebut nasihat yang singkat, nasihat yang tidak usah terlalu panjang, tapi nasihat yang agar kiranya mudah difahami oleh orang tersebut dan mudah untuk diamalkan. Rasulullah SAW tatkala memberikan nasihat, beliau selalu memberikan nasihat yang singkat, yang mudah untuk diamalkan oleh orang yang meminta nasihat tersebut. Apa nasihat yang beliau sampaikan kepada orang tadi? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda kepada orang tersebut, "Idza qumta ila shalah fasalli salata muwaddi'in." Apabila kamu mendirikan salat, maka salatlah seperti halnya seseorang salat seakan-akan kamu berpisah dengan ibadah salat tersebut. Ini nasihat yang beliau sampaikan. Kata Nabi SAW, apabila kamu sholat, maka jadikanlah sholat ini adalah sebagai sholat perpisahan. Apa maksudnya? Hendaknya kalau kamu sholat, untuk memperhatikan adab-adab di dalam sholat, rukun-rukunnya, syarat syahnya.
agar kamu memperhatikan dan mengusahakan bagaimana sholat kamu itu bisa khusyuk. Maka di antara salah satu caranya agar sholat kita bisa khusyuk adalah hendaknya kita anggap bahwa sholat ini adalah sholat perpisahan atau sholat terakhir yang kita kerjakan. Kalau kita anggap ini adalah sholat terakhir, tentu kita akan sungguh-sungguh dalam hal menunaikannya. Kita tidak akan main-main, kita tidak akan melakukannya ya, tidak khusyuk ya. Tentu kita akan memperhatikan, tentu kita akan melakukan sholat ini dengan penuh kekhusyuan, karena kita beranggapan setelah ini kita tidak bisa untuk menunaikan sholat lagi. Itulah salah satu cara yang disampaikan oleh Nabi agar kita bisa sholat dengan khusyuk ya. Yaitu dengan kita menganggap bahwa ini adalah sholat yang terakhir kalinya untuk kita kerjakan ya. Rasulullah memberikan nasihat tentang sholat kepada orang tersebut, karena memang sholat adalah ibadah yang menjadi tolak ukur baiknya ibadah-ibadah yang lain. Idza saluhat sairu amalih. Apabila sholat itu baik, maka seluruh amalan-amalan yang lainnya juga akan baik. Tapi jika sholatnya rusak, maka ibadah-ibadah yang lainnya pun akan rusak. Oleh karenanya sholat adalah ibadah yang paling pertama untuk kita perhatikan. Terutama kita mendirikan sholat 5 waktu, sholat yang wajib. Tidak cukup dengan sholat yang wajib, kita tambah dengan sholat-sholat yang sunnah. Kemudian kita memohon kepada Allah agar kiranya Allah senantiasa memperbaiki sholat kita, agar senantiasa Allah menerima amal ibadah kita. Kemudian ibadah sholat juga adalah ibadah yang pertama kali nantinya di hari kiamat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yuhasab bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu, ay kama qala. Hal yang pertama kali akan dihisab, yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Maka sholat harus kita perhatikan ya. Bahkan ibadah sholat adalah ibadah yang tidak ada alasan untuk kita untuk meninggalkannya. Tidak ada alasan. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Semisal puasa, seseorang boleh meninggalkan kalau dia memiliki uzur. Orang yang sakit boleh tidak berpuasa, tapi diganti dengan hari yang lain. Orang yang sedang dalam keadaan safar boleh tidak berpuasa, tapi diganti dengan hari yang lain. Orang yang tua renta tidak kuat puasa, maka dia boleh mengganti puasanya dengan fidyah. Kemudian ibadah zakat, tidak semua orang mampu berzakat, hanya orang-orang kaya saja yang mampu berzakat. Apabila telah sampai nisabnya, haulnya berlalu 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Apalagi ibadah umrah, ibadah haji, tidak semua orang sanggup, hanya orang-orang yang mampu saja. Tapi ibadah sholat, orang yang sakit, orang yang mampu, orang yang tidak mampu, orang kaya, orang miskin, orang dalam perjalanan, orang yang dalam keadaan mukim, tetap berkewajiban untuk mendirikan sholat. Bahkan orang yang terbaring di rumah sakit pun yang tidak bisa bergerak, selama akalnya masih waras, maka dia tetap berkewajiban untuk sholat. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan ibadah sholat. Ada seseorang terkadang karena sebab sakit meninggalkan sholat, maka ini adalah kesalahan. Tidak ada alasan sakit kemudian lantas dia meninggalkan ibadah yang agung ini, ibadah yang mulia ini. Tidak ada alasan dalam keadaan apapun. Bahkan Rasulullah SAW sholat pada saat berperang. Oleh karenanya ada sunnah atau syariat sholat khauf. Saking pentingnya ibadah sholat, dalam keadaan genting sekalipun tetap harus didirikan, tetap harus dilaksanakan. Itulah kenapa ibadah sholat adalah ibadah yang paling agung, yang pertama kali akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, ibadah yang menjadi tolak ukur suksesnya ibadah-ibadah yang lain. Oleh karenanya hendaknya kita perhatikan tentang waktu-waktunya. Hendaknya jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita tinggal, apalagi meninggalkan. Jangankan meninggalkan, melalaikannya pun termasuk ancaman, termasuk dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang yang senantiasa lalai terhadap salatnya. Seseorang yang salat kemudian mengakhirkan waktunya tanpa ada uzur syar'i. Seseorang yang salat tapi dengan bermalas-malasan. Seseorang yang salat tapi dia tidak khusyuk di dalam salatnya. Maka jangan sampai kita
tidak memperhatikan ibadah yang agung ini. Hendaknya kita perhatikan, hendaknya kita selalu menunaikannya tepat waktunya dan bersegera untuk mendirikan sholat. Jangan sampai kita tunda, jangan sampai kita meremehkan ibadah ini. Bahkan Nabi SAW mengancam dalam sebuah hadisnya, al-ahdu bainana wa bainahum tarkus sholah. Perbedaan antara kita dengan mereka, orang-orang kafir, adalah meninggalkan sholat. Sampai sebegitunya Rasulullah SAW memberikan ancaman karena saking pentingnya ibadah sholat ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang selanjutnya yang disampaikan Nabi kepada orang yang bertanya tadi, yaitu kata Nabi, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Janganlah engkau mengucapkan suatu kalimat, suatu perkataan yang dengan sebab itu besok hari kamu akan meminta maaf. Atau dalam pengertian lain, janganlah kamu mengucapkan suatu perkataan yang dengan sebab perkataanmu hari ini besok kamu akan menyesal. Berapa banyak orang yang mengucapkan kata-kata sehingga akhirnya dia menyesal di kemudian hari. Kalau mungkin menyesalnya selama masih di dunia, dia masih mungkin untuk meminta maaf. Tapi kalau sekiranya penyesalan tersebut kelak nanti di hari kiamat, misalkan seseorang mengucapkan kata-kata atau kalimat yang itu adalah bentuk hinaan terhadap saudaranya sehingga membuat saudaranya sakit, merasa terzalimi, kalau mungkin masih di dunia untuk meminta maafnya maka masih bisa untuk selamat. Tapi bagaimana kalau misalkan seseorang tidak sempat meminta maaf kepada saudaranya karena sebab kata-katanya sehingga tersakiti hati saudaranya tersebut sehingga harus meminta maaf nanti pada hari kiamat? Tentu ini adalah penyesalan. Oleh karenanya nasihat Nabi yang kedua ini adalah agar kita pandai-pandai dalam hal memperhatikan perkataan kita, agar kita pandai dalam menjaga lisan kita. Oleh karenanya Nabi SAW banyak di dalam hadisnya mewasiatkan bagaimana kita memanfaatkan atau menggunakan nikmat lisan ini. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, hari yang amal akan dibalas nanti kelak pada hari kiamat, maka kata Nabi hendaknya seseorang mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata yang bermanfaat. Atau kalau tidak bisa, kata Nabi, lebih baik diam. Diam dari mengatakan hal-hal yang tidak baik itu lebih baik. Diam dari berkata-kata yang tidak baik itu adalah lebih baik. Maka diam di sini adalah diam yang lebih baik daripada dia harus mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Inilah petunjuk Nabi SAW dalam hal kita menggunakan nikmat lisan. Kemudian Nabi SAW juga pernah menasihati salah seorang sahabatnya dengan nasihat, amsik alaika hada. Kata Nabi, jagalah olehmu lisan. Karena berapa banyak sebab lisan seseorang bisa saja tersungkur ke dalam neraka jahanam gara-gara satu kata atau satu kalimat yang keluar dari lisannya sehingga menyebabkan dia terjerumus kepada lubang api neraka, ya. Karena sebab perkataannya seseorang masuk ke dalam neraka. Berapa banyak di zaman sekarang kita perhatikan orang yang dengan mudahnya dengan lisannya mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat yang mengandung unsur kekufuran, unsur kesyirikan. Berapa banyak kita perhatikan orang-orang yang dengan lisannya menghina agama Islam, menghina Nabi SAW, menghina syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berapa banyak orang-orang mungkin kita perhatikan di zaman sekarang mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung unsur
pornografi, porno aksi dan sebagainya, kalimat-kalimat yang mengandung maksiat, penghinaan, pembulian dan sebagainya. Ketahuilah bahwasanya apa yang diucapkan setiap kita pasti akan ada catatannya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu ucapan yang keluar dari mulut seseorang pasti akan ada pencatatnya, yaitu dari malaikat raqib dan atid akan selalu mencatat apa yang kita ucapkan, dan setiap kalimat yang keluar dari mulut kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya pandai-pandai kita mengucapkan kata-kata yang baik agar apa yang kita ucapkan itu adalah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat Nabi yang terakhir kepada orang tersebut adalah wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Kata Nabi SAW, hendaknya kamu berputus asa dari apa yang dimiliki oleh manusia. Apa maksudnya nasihat Nabi ini? Hendaknya kita tidak berharap banyak kepada manusia, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam pengertian yang lain, hendaknya kamu tidak iri dengan apa yang dimiliki manusia. Kita perhatikan berapa banyak orang di zaman sekarang karena sebab melihat temannya memiliki ini dan itu, kemudian dia lantas juga ingin memiliki apa yang dimiliki oleh temannya tersebut. Seseorang punya mobil, punya rumah yang megah, kemudian dia pun menginginkan apa yang diinginkan oleh temannya tersebut meskipun dia dalam keadaan tidak mampu. Maka nasihat Nabi yang mulia ini adalah agar kita tidak melihat bagaimanapun kehidupan orang lain, dan kita tidak berharap banyak kepada manusia, tapi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak iri dengki kepada orang lain. Orang memiliki apapun jangan sampai kita dengki, jangan sampai kita hasad, apalagi sampai kita menzolimi orang tersebut karena sebab kita dengki. Na'udzubillah. Apapun yang dimiliki orang lain, maka jangan sampai kita berharap untuk bisa memilikinya juga. Ya, kalau memang kita tidak memiliki keperluan tentang itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita zuhud terhadap dunia, hendaknya kita bersyukur apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar senantiasa bersyukur dengan cara unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi SAW, apabila kalian ingin bersyukur maka lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian dalam urusan dunia. Lihatlah kepada orang yang tidak memiliki apa-apa, maka kita akan mudah bersyukur. Jika kita punya kendaraan sepeda motor, maka lihatlah kepada orang yang tidak memiliki sepeda motor, maka tentu kita akan bersyukur karena kita punya kendaraan sepeda motor. Jangan kita lihat orang yang punya mobil, maka kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Kita akan selalu hasad, kita akan selalu dengki. Kalau misalkan kita punya rumah sederhana, rumah kecil, jangan pandang orang yang punya rumah besar, tapi pandanglah orang yang tidak punya rumah, atau mungkin rumahnya lebih kecil daripada kita. Maka kita tentunya akan banyak bersyukur pada Allah karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka lihatlah selalu dalam urusan dunia, yaitu orang-orang yang mungkin lebih di bawah daripada kita, agar kita mudah untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga nasihat Nabi yang 3 ini bisa kita amalkan, nasihat yang mudah untuk kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa selalu mengamalkan nasihat-nasihat emas dari lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzubika min adzabil qabr wa adzabin nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa aqimus shalah.